malam yang ke-27 ini ya mudah-mudahanlah pas tepatnya juga malam Lailatul Qadar mudah-mudahan. Jadi mulai dari kita berbuka tadi ini proses terus sampai nanti terbitnya fajar. Jadi kita sudah dinilai dapat Lailatul Qadar. Memang kalau kita lihat dari malam kalau Nabi bilang dalam hadis-hadis sahih, taharrau Lailatul Qadar, cari ini Lailatul Qadar ini di fil witr, di bilangan-bilangan ganjil minal ashhur, dari 10 hari yang terakhir. Jadi ada beberapa syarat yang Nabi kasih dari 10 hari yang terakhir, kemudian bilangan ganjil, kemudian yang lebih spesifik lagi kata Nabi bisa wa isyrina, itu di malam yang ke-27. Ya mudah-mudahan lah ini tepat Lailatul Qadar pada malam hari ini. Karena kalau 21, kalau kita lihat ciri-ciri yang Nabi kasih dalam hadis-hadis sahih itu belum terlalu nampak. Malam 23 juga belum terlalu nampak suasana dan sebagainya. Malam 25 ya ada sedikit tanda-tanda yang bisa kita dapat. Mudah-mudahan malam 27 ini sempurna ya. Saya juga Ustaz pertama pada saat itu juga 5 hari saya terkapar, 5 hari saya demam ya, 5 hari saya sempat demam istirahat, tapi alhamdulillah puasa masih bisa. Mungkin ada virus baru barangkali. Jadi tentunya masih ada kewajiban yang besar bagi kita di akhir-akhir Ramadan. Kita sudah tahu tadi sudah disampaikan, yaitu zakat fitrah. Pertanyaannya ada satu hadis Nabi yang sahih juga bahwa seseorang yang berpuasa mu'allakas samawati wal ardh, puasanya ini tergantung antara langit dan bumi sampai antuan di zakat al-fitrah, sampai dia sempurnakan dengan zakat fitrah. Pertanyaannya secara hukum, apakah seseorang yang berpuasa di bulan Ramadan 1 bulan penuh, kemudian dia tidak berzakat fitrah sampai orang salat Idul Fitri, apakah puasanya itu sah atau tidak sah? Maka puasanya tetap sah secara hukum, karena puasa, zakat fitrah, salat itu berdiri sendiri. Dia berdiri sendiri. Karena yang membatalkan puasa bukan meninggalkan zakat fitrah. Lalu sudah kita bahas. Kenapa ada hadis Nabi bahwa puasa itu tidak sempurna? Tidak sempurnanya itu puasa maksudnya kita sudah meraih pahala yang banyak dengan ibadah puasa, tapi ada nilai merah di rukun yang lain. Jadi diinginkan ini Ramadan ini paket rukun Islamnya ini sempurna, tidak ada yang nilainya merah, sehingga ada yang berpuasa di bulan Ramadan dia tidak salat, dia tidak bayar zakat fitrah, puasanya tetap sah, tetapi tidak sempurna karena ada dosa-dosa besar yang dilakukan selain dia melaksanakan puasa. Apakah kita meninggalkan zakat fitrah itu dosa besar? Secara hukum dosa besar. Meninggalkan zakat fitrah sama dengan meninggalkan salat 5 waktu, sama dengan meninggalkan puasa Ramadan. Dosanya sama, walaupun secara hukum puasanya tetap diterima oleh Allah. Makanya penting. Jadi 27 ini sampai 28 kata Ibnu Abbas, Ibnu Umar, ini waktu-waktu yang terbaik untuk mengeluarkan zakat fitrah. Dan yang paling terbaik mengeluarkan zakat fitrah 1 hari sebelum Lebaran. Kata Rasulullah SAW dalam hadis-hadis sahih yang Ibnu Umar bahwa farada Rasulullah SAW an zakat al-fitrah, Rasulullah memfardukan zakat fitrah itu
kepada zakar wal unsa, kepada laki-laki maupun perempuan. Al-abdi wal hurri, baik dia orang merdeka maupun budak bisa makan. Kemudian as-sagir wal kabir, baik dia orang tua maupun anak-anak, maka wajib baginya mengeluarkan zakat fitrah. Jadi jangan sampai zakat fitrah kita tidak keluarkan di akhir Ramadan. Zakat fitrah adalah pembersih jasad kita. Jadi zakat fitrah itu pembersih jasad kita. 1 tahun Allah berikan kita makan 1 hari 1 liter atau 1 kilo kalau 3 kali makan, pagi, siang, malam. Taruhlah 1 kilo. Kalau 1 tahun berarti 360 hari, 360 kilo yang kita konsumsi dalam 1 tahun. Apa yang dikonsumsi? Beras, makanan pokok kita. Untuk apa? Supaya fisik kita kuat. Itu 360 kilo yang Allah minta. Dari 360 kilo itu hanya 2,5 kilogram. Itu saja yang diminta oleh Allah, tidak banyak. Maka amat durhaka kita kalau dalam 1 tahun kita sudah makan begitu banyak, makan lebih 360 kilo, bisa-bisa lebih. Tapi yang diminta hanya 2,5 kilogram dari ratusan kilo. Jadi kalau kita tinggalkan, luar biasa dosa yang kita dapatkan. Jadi yang dikeluarkan secara hukum min ta'amin, dari makanan pokok, min syair, baik gandum, tamrin, baik kurma, zabib, anggur, adik, susu, dan sebagainya. Apa saja makanan pokok, yaitu sya'an, yaitu 1 sah. Itu saja 1 sah. Jadi 1 sah itu sama dengan 4 menit. Jadi kurang lebih 2,5 kilo. Kalau kita konversi ke kilogram, 2,5 kilo itu saja yang Allah minta. Dan ini terbaik kata Ibnu Abbas 1 hari sebelum Lebaran. Kenapa? Esensi tujuan daripada zakat fitrah selain membersihkan diri kita, jangan sampai ada orang yang tidak makan di hari Lebaran. Nah, itu tujuannya. Kalau ada orang yang tidak makan di hari Lebaran, ada orang yang lapar di hari Lebaran, maka ini dosa kaum muslimin yang ada di tempat itu. Utamanya panitia zakat, imam masjid, itu paling berdosa. Jadi kita bukan hanya mengumpul, tetapi harus mencari tahu, mendata bahwa kita pastikan ada, jangan sampai di hari raya, hari gembira, hari haram untuk makan dan minum. Itu haram. Kalau kita berpuasa itu hari makan minum, haram untuk berpuasa. Sehingga pastikan tidak ada orang yang tidak makan pada hari ini. Sehingga kata Ibnu Abbas, lebih dekat kita kasih lebih bagus supaya tidak habis persiapannya. Walaupun secara hukum, utamanya mazhab Syafi'i, Imam Abu Hanifah, secara hukum dari awal Ramadan masuk 1 Ramadan, kita sudah boleh keluarkan zakat fitrah. Bisa. Tapi ingat, hati-hati, jangan sampai kelewatan juga. Antuwatih dikeluarkan zakat fitrah gaklau khurujun nasa ila shalah, kata Nabi. Sampai manusia sebelum pergi salat, sebelum khatib naik di atas mimbar, harus terbayarkan. Karena apabila tidak dibayar nanti setelah salat, itu jadi sedekah biasa, maka kita dapat dosa besar karena tidak menunaikan zakat fitrah yang tepat waktu. Jadi jangan mau tunggu-tunggu juga dekat, akhirnya kelewatan. Kemudian biasanya apalagi malam Lebaran, orang sibuk cari baju baru, murasa, bandura, opor ayam, kari, semua sibuk diorang. Terakhir pas jam 12 malam hitung uangnya,
tinggal 35.000, tidak sampai zakat fitrah. Ini hati-hati. Kalau begini keadaannya, umpamanya memang ada yang begini, teledor. Dia lebih pentingkan kebutuhan-kebutuhannya jasmani, padahal hakikat lebaran itu bukan itu semua, bukan makanan yang lezat, bukan pakaian yang baru. Akhirnya habis. Maka orang yang kehabisan uang malam lebaran tidak boleh dia berdiam diri secara hukum, berlipat ganda dosanya. Kalau dia tidak ada solusi, tidak ada kesempatan sama sekali, maka dia harus datang ke panitia zakat, datang ke amil zakat, beritahu betul-betul saya kiri ini malam, tidak ada duit saya, habis, falas, sampaikan. Nanti Imam Syafi'i mengatakan ini harus dilayani sama panitia zakat. Jadi kasih dia pembagian karena dia fakir, karena dia miskin, kemudian suruh dia untuk berzakat dengan pembagiannya itu. Jadi jangan sampai tidak berzakat, jadi tidak ada alasan. Kalau sudah tidak ada uang malam lebaran, dia sudah berdiam diri dalam kamar, ini bahlul di atas bahlul ini. Iya kan? Tidak ada air, kita harus cari air dulu. 2 kilo cara tidak ada air di mazhab Syafi'i, baru kita berwudu tayamum, bukan begitu. Harus ada usaha. Tidak boleh berdiam diri dalam rumah. Tidak bisa kita berdiam diri. Nah, jadi zakat fitrah ini perhatikan, jangan sampai nanti pas malam lebaran. Ini saya pernah terjadi, Ustaz. Sementara, tapi kita ingat, jadi sebelum lupa saya sudah sampaikan. Idul Fitri masih ada yang tidak bayar zakat, ternyata masih ada. Jujur juga saya lupa, sampai lupa karena urus pakaian. Jadi jangan sampai begini modelnya. Diperhatikan yang zakat fitrah. Kemudian apa yang terbaik, apa yang kita keluarkan, makanan pokok. Ya, makanan pokok. Jadi walaupun di mazhab Imam Abu Hanifah membolehkan uang, karena alasan memang uang ini di zaman Nabi belum ada, alat tukar yang resmi di zaman Nabi itu belum ada, fulus nukut itu belum ada. Yang ada di zaman Nabi itu barter, ya, tukar barter. Nanti diatur, kalau garam sekian kilo ditukar dengan kurma, kalau kurma kering, tamar ditukar dengan kurma basah, rotab sekian kilo, itu barter. Jadi belum ada alat transaksi yang resmi di zaman Nabi. Tidak ada. Yang ada itu uang, emas, koin. Kalau dulu di zaman Belanda gold, itu bukan alat tukar, tapi itu simpanan. Itu yang punya bukan Nabi, itu yang punya Romawi, yang punya Persia, Eropa. Dengan Persia yang punya itu bukan alat tukar. Nanti ada uang alat tukar itu di zaman Umar bin Khattab. Makanya Abu Hanifah mazhab yang tertua. Abu Hanifah ini tabi'in, dia masih dapat sahabat Nabi Anas bin Malik, sehingga dalam mazhabnya karena di zaman Umar sudah ada uang yang resmi, maka boleh dikonversi kepada uang dengan pertimbangan hukum yang begitu panjang. Ya contohnya pertimbangan hukum di mazhab Hanafi, karena makanan pokok kita tidak semua kurma. Kalau kurma di zaman Nabi orang makan langsung kenyang. Karena tidak perlu pakai sama, tidak perlu pakai laham, tidak perlu pakai daging ikan, tidak perlu pakai hudur, pakai sayur, ya kan? Kurma langsung disantap. Tapi kalau orang Indonesia kita punya makanan pokok nasi, coba taruh nasi panas-panas di situ, tidak ada ikan, tidak ada sayur, tadi goreng. Jadi makanya panitia amil zakat tinggal pandai bervariasi. Jadi kalau berasnya dikasih 10 kilo atau 5 kilo, kasih uang lauknya sedikit, karena beras tidak bisa dimakan begitu saja, harus ada pasangannya. Ya. Jadi boleh. Walaupun beberapa dari mazhab Zahiriyah, tidak harus pakai makanan pokok. Ini ikhtilaf. Jadi ketika ikhtilaf, kita harus legowo menerima, karena dasar yang membolehkan itu juga kuat sama. Itulah hukum. Jadi tidak usah diperdebatkan. Tidak sah zakat karena pakai uang. Hanya berdebat. Oh yang saya makan pakai beras, kata juga kan. Jadi ada pertimbangan hukum. Jadi 3 mazhab memang mengatakan makanan pokok, Syafi'i, Maliki dan
Ahmad Hambali. Tapi mazhab Abu Hanifah tetap mengatakan bisa dipakai uang dengan alasan lain. Apabila ada orang yang ibnu sabil, salah satu asbab dalam penerimaan zakat, ibnu sabil ini orang kehabisan uang di jalan, musafir, dia butuh pulang kampung, butuh tiket, pasti, ya kan? Dia butuh tiket. Kira-kira ketika kita kasih beras satu karung, dia pasti bingung. Ini sebuah konsepnya. Karena beras dia tidak bisa belikan tiket kecuali dia jual lagi itu beras. Yang dia butuhkan adalah uang untuk beli tiket pulang karena dia kehabisan di jalan. Itu ibnu sabil. Begitu juga kata Imam Abu Hanifah, ketika ada peperangan, bahwa ada perang, tiba-tiba ada pasukan-pasukan yang luka, yang kena senjata, kena pelor, lecet, berdarah. Apakah kita harus kasih dia beras? Makanan pokok kan tidak, dia butuh obat-obatan. Obat-obatan itu harus dibeli dengan uang. Itu bisa dilihat. Dia orang yang berjuang di jalan Allah masuk asal. Itulah sehingga Imam Abu Hanifah membolehkan dikonversi dengan uang. Itu zakat fitrah. Kemudian yang terakhir, bapak-bapak sekalian, kualitas. Karena segala sesuatu itu kualitas. Ya, ini yang paling utama. Kalau uang aman, mau dia apa orang baru bilang ronyo-ronyo, kacau-kacau itu uang. Kalau nilainya 50, tetap 50. Kualitasnya sama. Yang repot dari kualitasnya adalah makanan pokok, hati-hati. Amil zakat bertanggung jawab dengan beberapa perkara. Satu, setiap orang bawa zakat harus ditimbang berasnya. Siapkan alat timbangan, jangan tidak ditimbang. Karena sekarang ini penjual, ya maaf, saya pedagang juga. Ini penjual ini, otaknya banyak miring-miring sedikit pedagangnya. Ya kan? Sudah dari Perindustrian Perdagangan siapkan takaran timbangan yang SNI, dia tempel lagi. Kadang pantahnya dia pukul. Coba. Jadi liternya, kilonya, kadang yang liter yang timbangan dimainkan lagi diputar-putar. Ini bahan yang perlu pedagang, walaupun tidak semua. Jadi hati-hati ditimbang kembali, karena apalagi yang 5-10 kilo, biasanya tinggal 9 orang sekian. Kurang itu. Sempurnakan kalau kurang. Anda sebagai petugas zakat berdosa kalau zakatnya tidak sempurna. Makanya harus ditimbang. Jangan asal terima, timbang. Apalagi bila beras dibeli di pasar. KW sih, banyak KW, timbangan KW, hati-hati. Yang kedua, setelah ditimbang periksa berasnya. Makanya orang tua kita dulu tahun 80-an coba lihat. Biasanya di masjid beras itu dituang di tengah-tengah masjid. Kenapa? Diperiksa. Ini juga orang yang berzakat obatnya juga ada miring-miring, Pak. Sudah dia tahu ini beras pasar. Sudah dia tahu ini beras bakutu. Sudah ada kutunya, lalu dia bawa zakat. Coba lihat. Ini orang ada miring-miring. Akhirnya juga periksa. Karena banyak kejadian. Berapa tahun ini apa? Ini beras pasar gimana? Sudah kejar orangnya. Cari. Orangnya sudah tidak tahu yang mana. Ini dia punya database tidak bagus. Makanya dibuka berasnya. Pas dibuka, dia cocok untuk ayam saja mungkin tidak makan. Ayam tidak makan. Ayam tidak makan. Jadi orang petugas zakat perhatikan pada itu. Kalau uang aman tidak ada masalah. Yang penting 50.000, 100.000 tulisannya. Kecuali uang palsu. Nah, itu sudah risiko yang zakat. Ya kan? Jadi tidak perlu mulus. Tapi kalau bahan makanan harus kualitasnya diperiksa. Kemudian yang ketiga, setiap menerima zakat doakan orang. Jangan menerima zakat di pinggir jalan. Jangan menerima zakat hanya berdiri. Siapkan tempat. Husmin amwalihim tutakhiruhum sadaqah. Husmin amwalihim sadaqatuh tutakhiruhum wa tuzakkihim biha. Ambil zakat dari mereka, terima. Apa fungsinya? Membersihkan dan mensucikan. Wa shalli alaihim. Setelah itu mereka datang, doakan mereka. Al-Quran atau doakan mereka. Inna salataka sakanun. Sesungguhnya doa itu untuk menenangkan hati mereka, menyuapkan hati mereka.
Jadi jangan orang datang bawa zakat kita, oh ya harus setuju. Cuma ada ini panitia zakat, ya kan? Ditimbang, diperiksa, duduk, serah terima, doakan. Pak, zakatnya sudah kami terima. Selaku amil zakat, kami akan salurkan kepada yang berhak. Doakan. Hatinya enak, tenang. Ini kayak kasus baru. Ya kemarin dulu, tentang orang berzakat, saya kesana Pak. Kenapa dia zakat di masjid? Dia bilang saya sudah kesana Pak. Terus itu beras dihambur-hambur kayak apa saja ditaruh di pinggir-pinggir begitu. Tidak diurus bagus. Jangan, orang punya zakat itu kewajibannya orang. Anda bertanggung jawab untuk menyampaikan amanah. Itu kewajibannya orang. Jangan dianggap ini tidak diperhatikan baik-baik. Jadi jangan terima zakat di pinggir pintu, berdiri di pinggir jalan, di pinggir masjid. Terima zakat langsung sampaikan. Kemudian kita sebagai panitia zakat jangan sekali-kali mengucapkan terima kasih kepada orang yang membawa zakat. La jazaa wa la syukura. Tidak boleh kita mengucapkan minta balasan atau minta terima kasih. Kenapa? Yang harus mengucapkan terima kasih adalah pembawa zakat. Karena mereka kita bantu untuk menyalurkan kewajibannya. Itu barang kotor kewajibannya. Jadi jangan datang orang zakat, terima kasih Pak, Bapak sudah bawa zakatnya kemarin. Itu Pak ya Tuhan. Jangan. Bapak ambil zakat. Bapak ini ambil zakat. Bapak ini wakalah, perwakilan. Jadi orang yang berzakat harus terima kasih. Terima kasih Pak, Bapak sudah terima zakat saya. Dengan asbab ini kewajiban saya tertunaikan. Tidak boleh kita ya berterima kasih. Jadi kualitas beras hati-hati. Ini karena manusia kiri-kiri, dia makan beras siliwu, harganya 1 kilo 20.000. Ya. Berarti kalau di 2,5 kilo sebenarnya dia harus bayar 50.000. Ya. Dia pergi cari SPB itu apa? Beras apa? Beras bulog. Dia pergi cari beras bulog untuk bayar zakat. Ya kamu itu. Yang dia makan beras harga 20.000, dia zakatkan beras 12.500. Lan tanalu birra hatta tunfiqu mimma tuhibbun. Kalau memberi sedekah zakat harus yang terbaik, tidak boleh yang tidak terbaik. Ini tidak minimal. Saya makan beras kepala, saya zakatkan beras kepala, itu standar. Yang terbaik, saya makan beras karung, saya makan beras bulog, saya zakatkan beras ciliwung umpama. Itu yang bagus. Jangan makan beras kepala, zakatkan beras bulog. Tidak boleh. Bisa dicari yang murah, Makanya keputusan Kementerian Agama dikonversi uang 40.000 itu beras pakai standar 16.000. Makanya Basnas keputusan sendiri juga. Dan Indonesia ini kalau berbeda pendapat sudah sering. Mau lebaran, mau puasa, apa saja. Jadi Basnas 45 sampai 50.000 karena ada beras yang sekarang standar 18.000. Standar 18.000. Nah, jadi hati-hati cari beras yang terbaik. Karena kemudian ditimbang, karena biasanya kita sudah sampaikan sama pedagang, ini saya mau pakai zakat fitrah. Bagus ini bahas mulutnya pedagang ini. Tidak ada yang tidak bagus kalau mulutnya pedagang, bagus semua. Jadi jangan cari yang kualitas terbaik, minimal premium ya, kualitas premium berasnya supaya aman. Kira-kira demikian. Kemudian sebelum lebaran beras zakat fitrah dihabiskan. Kalau memang panitia sudah sibuk, zakat malnya ditahan dulu boleh. Zakat mal boleh ditahan. Karena zakat mal itu biar 1 tahun, bahkan untuk usaha produktif selain konsumtif boleh. Jadi tapi fitrahnya dihabiskan. Pastikan fitrahnya habiskan. Jangan sampai sudah lebaran 2 hari masih banyak zakat fitrah di dalam kamar. Nah itu zaman-zaman dulu itu. Karena habis itu kenapa ditahan? Mau di-store sama camat, ini mahlul lagi. Jadi jangan ya. Jadi tugas kita hanya melaporkan jumlah.
Jadi unit zakat UPS panitia zakat melaporkan jumlah yang kami dapat sekian, jiwa yang berzakat sekian, distribusinya sekian. Itu saja dilaporkan ke kantor urusan agama. Jangan berasa dari bawah di sana, tidak boleh. Ini bukan uang pajak, ya. Jadi uang zakat harus sampai ke masyarakat. Jadi kira-kira yang bisa kita sampaikan. Ini masih zakat fitrah, zakat mal yang nantilah tolong dibayarkan juga air Ramadan ini bisa dibayar itu zakat mal. Mudah-mudahan Allah Subhanahu wa taala bersihkan jiwa kita, bersihkan hati kita semua. Allah musta'an. Subhanallah bihamdihi, subhanallah bihamdihi, asyhadu an la ilaha illallah, astaghfiruka wa atubu ilaik. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.